Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel kami Umar Atmojo Official. Mohon maaf, lama Anda bikin konten. Banyak sahabat-sahabat yang japri saya, kok lama nggak ngonten ya mohon maaf. Sejauh ini masih kesibukan pekerjaan saja. Tadi siang itu saya ditanya sama teman yang membahas seputar wayang. Wayang favoritnya apa? Nah itu bingung ya kalau ditanya wayang favorit gitu. Karena semua tokoh wayang itu punya keistimewaannya masing-masing. Dan ya namanya tokoh, jika dilihat dari sudut pandang tertentu, ada plus ada minusnya ya, tergantung bagaimana penilaian atau parameter penilaiannya masing-masing. Terus tadi bahas juga bagaimana dengan Kresna gitu. Nah, Kresna itu wayangnya seperti ini. Ini wayang Kresna. Loh, mukanya kok nggak hitam? Ya ini salah satu Kresna saya yang mukanya sengaja gemblengan gitu ya. Memang ada Kresna yang mukanya hitam, umumnya memang hitam, jarang yang gemblengan ini, jarang umumnya yang kayak gini nih, yang wajahnya hitam seperti ini tokoh wayang Prabu Kresna Ratu Dwarawati. Bahkan yang sering dipakai di dalam suatu pertunjukan itu yang muka dan badannya hitam tuh, seperti ini. Nggak lebih longok lagi gitu. Nih. Terus temen itu bertanya, Kresna kan istimewa, cerdas. Iya, Kresna itu istimewa, cerdas. Kenapa kok tidak menjadi tokoh favorit saya? Bukan saya tidak favorit Kresna ya, saya suka, saya respect pada tokoh Kresna. Kalau kehebatannya Kresna, oke lah, banyak yang ini, banyak yang membahas dan dilakon-lakon pewayangan itu bagaimana kiprah Kresna sejak saat masih muda, waktu dilakon Kongso Adu Jago, terus berguru ke Resi Padmanaba, terus bedah Dwarawati di mana dia tanding sama Ratu Buta Prabu Yuda kalau Kresna. Kemudian banyak banget lah, ada lakon Kresna Gugah, lakon Kresna itu banyak. Di Bharatayuda juga tokoh ini sangat dominan sekali figur ini. Oke, kehebatannya banyak. Lantas pertanyaan dia, saya senang kalau teman itu bertanya. Kenapa? Karena bertanya itu adalah caranya belajar. Kalau kita berhenti bertanya itu ya pembelajaran bisa berhenti, semacam itu. Loh, mengapa tidak memfavoritkan Kresna ini? Bagi saya, sepengetahuan saya, Kresna itu sukses sebagai public figure, sukses. Pihak eksternal sangat kagum lah sama kehebatan Kresna. Tapi Kresna itu gagal di dalam membangun keluarganya, keutuhan, utamanya ke anak-anaknya. Kresna itu gagal bagaimana, bukan gagal ya, lebih tepatnya yang saya tidak bisa menjadikan yaitu memfavoritkan, karena bagi saya untuk mengurus internal keluarganya bukan gagal ya, anggap ya kurang berhasil lah, bukan seperti yang saya harapkan, tapi ya begitulah, pokoknya kurang berhasil. Mulai dari bagaimana dia memperlakukan Gunadewa, anaknya yang pertama itu Gunadewa,
dengan Dewi Jembowati. Dewi Jembowati itu putrinya ini Resi Jembawan atau Kapi Jembawan. Ibunya Jembowati itu Dewi Trijoto. Trijoto itu putrinya Gunawan Wibisono, adiknya Prabu Dasamuka. Jadi kalau dilakon misalnya Anoman Duto atau dilakon apapun, pada saat Sinta itu diculik Rahwana, ditaruh di Taman Argasuka, kan ada yang nemenin itu Dewi Trijoto. Nah, Dewi Trijoto itu ibunya Dewi Jembowati, istrinya Prabu Kresna. Ini salah satu istrinya. Nah, dengan Dewi Jembowati punya dua anak, yaitu Gunadewa dan Raden Sombo. Nah, bagaimana Kresna memperlakukan Gunadewa yang menurut saya tidak fair lah, tidak selayaknya dilakukan oleh seorang bapak kepada anak gitu. Nah, itu menjadikan saya nggak bisa mengidolakan Kresna. Kemudian bagaimana sikap Kresna dengan Saronadewa, terus ya macam-macam. Utamanya bagaimana Kresna mentraju atau menimbang katresnane antara Buma dan Sombo. Sombo wayangnya seperti ini putranya Prabu Kresna. Ini putra Dwarawati yang digadang-gadang bisa meneruskan kepemimpinannya Prabu Kresna menjadi raja, tapi nggak sempat jadi raja, udah ya karena kelakuannya juga dia udah tewas di tangan Prabu Buma Sitijo atau kakaknya sendiri. Kalau Buma Sitijo itu lebih tepatnya putranya Bathara Wisnu, karena Wisnu itu nitis di Kresna, ya Buma ya jadi anaknya Kresna. Nah, lakon bagaimana Kresna itu di situ itu mentraju bobot katresnane atau bobot keadilannya dengan Sombo dan Buma Sitijo, itu menjadikan suatu penilaian tersendiri lah tentang yang menjadikan saya pribadi ya, untuk sisi itu ya nggak bisa mengidolakan nggak bisa menganu Kresna gitu. Nah, Sombo ini menurut saya kategori wayang yang nggak pernah perang. Jadi kalau ada wayang tokoh Sombo kok perang, itu buat saya itu janggal buat saya. Kalau misalnya ada Jejem Dwarawati, di situ ada musuh, itu yang perang ya bisa Setyaki atau Patih Udawa itu. Tapi kalau Sombo itu sebenarnya ini orang jirih, ini orang yang takut perang, dan dia itu hanya mengandalkan kebagusannya. Kebagusannya itu atau ketampanannya itu dipakai untuk menggoda istri kakaknya Prabu Buma itu. Yang sehingga di lakon Gojali Suta itu terpampang jelas bagaimana nasibnya Sombo dan Prabu Buma Sitijo. Ya demikianlah, saya respect pada semua tokoh wayang, karena di setiap tokoh itu kita bisa mempelajari banyak hal dalam kehidupan ini, dan kita bisa menyaring atau memilah-milah mana yang cocok, mana yang sekiranya tepat untuk kita gunakan insight-nya atau nilai-nilainya di dalam kita menjalani kehidupan. Sebagai contoh pengalaman siang tadi di tempat pekerjaan, ada tokoh tertentu yang ya masuk selonang-selonong dengan sikapnya gitu. Nah, di situ saya bagaimana menghadapi dia untuk bersikap supaya istilahnya orang tersebut kesulitan jajaki gitu.
Karena kalau orang mengetahui titik lemahnya di sini, nanti dia lebih mudah untuk melakukan untuk memaksakan keinginannya seperti itu. Kayak wayang itu, di dalam hal wayang saya ini hobi. Kalau profesi saya di bidang engineering, jadi mohon maaf kalau selama ini lama tidak membuat konten ya, karena kesibukan pekerjaan. Demikian, terima kasih. Bangga mencintai wayang, mari kita lestarikan budaya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.